Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan September, OJK dan pinjol meresmikan bahwa mereka akan mengautolunaskan, menghapus tagih pinjaman atau utang piutang pada finansial teknologi fintech atau pinjol itu. Di video ini juga saya akan menyebutkan pinjol-pinjol mana saja yang sudah terang-terangan akan mengautolunaskan pinjaman-pinjaman gagal bayar. Namun sebelum itu, sebelum saya menyebutkan pinjol-pinjolnya, Anda wajib tahu dulu ya kan tentang peraturan ini. Nah, di sini saya mencari SE OJK 2023 Fintech gitu karena di sini diresmikannya guys. Nah, ini ya, ini sudah kebuka ini ya. Buka ini ya guys ya. Kalau kalian mau nyari juga boleh ya, ini terbuka untuk publik bahwa OJK menyatakan pinjol-pinjol ini atau fintech-fintech ini wajib menerapkan hal tersebut dalam perusahaannya. Oke, nah ini kita klik ya di sini ya, yang paling pertama gitu. Ingat ya, yang diterbitkan pada 8 November 2023 gitu kan, kita klik di sini. Nah, ini dia. Lalu kita ketikkan di sini ya, asuransi guys. Set. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat ada 11 kata asuransi pada aturan SEOJK. Oke, yang pertama di sini ya. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Oke, yang kedua di sini ya. Dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, selanjutnya dalam hal pembayaran klaim, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan langsung membayarkan klaim kepada pemberi dana atau penerima manfaat. Gitu ya. Jadi ketika ada yang namanya pengalihan resiko pendanaan, jelas ya pengalihan resiko pendanaan itu kan gagal bayar ya. Ketika ada resiko pendanaan, maka perusahaan asuransi langsung harus wajib membayarkan klaim tersebut kepada pemberi dana atau penerima manfaat. Jadi nanti investor atau pinjolnya ini ya ketika mengklaim kredit gagal bayar tersebut, maka nanti langsung dicairkan guys. Ya, langsung membayarkan klaim tersebut. Oke? Nah, sekarang begini ya. Saya sudah mencari apa itu asuransi kredit gitu ya. Asuransi kredit dan kita langsung saja ke sini. Nih ya. Ketika seorang debitur mengambil kredit, ya kan mengambil kredit seperti pinjol ya, ia dapat membeli asuransi kredit yang akan memberikan perlindungan finansial kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar pinjaman karena suatu peristiwa seperti, nah kita di pinjol itu sudah otomatis pakai asuransi guys, sama seperti beli mobil gitu ya, beli motor itu sudah ada asuransinya sebenarnya gitu, hanya saja kita tidak tahu. Oke, kita lanjut. Kematian, jika debitur meninggal dunia, perusahaan asuransi akan melunasi sisa pinjaman. Oke. Yang kedua, cacat total. Jika debitur mengalami cacat total yang membuatnya tidak dapat bekerja. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan atau pengangguran. Jika debitur di PHK, asuransi ini dapat membantu membayar pinjaman untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis asuransi kredit. Ada beberapa jenis asuransi kredit, antara lain asuransi jiwa kredit, melunasi pinjaman jika debitur meninggal dunia. Yang kedua, asuransi gagal bayar non jiwa, melindungi dari resiko kredit macet akibat penyebab lain seperti pengangguran atau cacat. Gitu ya. Jadi, siapapun itu nasabahnya yang pengangguran, yang di PHK, maka itu akan diklaim oleh asuransi. Oke, misalkan ada DC datang ketemu dengan Anda. Ya, Anda bilang, saya masih nganggur mas, nggak bisa bayar gitu. Nah nanti DC lapangan tersebut ya bilang bahwa debitur ini nganggur, habis dipecat, ya karyawan gudang garam, karyawan ini, karyawan konveksi, lain-lain yang lagi ngedrop gitu kan ya. Nah nanti pinjol akan segera mengklaim asuransi tersebut. Nah Anda juga bisa bilang ke DCWA, ya saya pengangguran gitu ya. Nanti dicatat tuh ya sama DCWA dan dikasihkan ke bosnya, lalu bosnya ngasihin lagi ke bagian manajemen gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti hutang Anda itu akan dilunasi, diautolunaskan oleh asuransi gagal bayar gitu guys. Ya seperti di sini ya. Nah, sekarang kita masuk pinjol-pinjol mana saja yang sudah bekerja sama dengan asuransi. Oke, yang pertama ada lumbung dana guys. Ini lumbung, siapa yang nggak lebay di lumbung dana nih ya. Jadi lumbung dana ini bekerja sama dengan Intra Asia nih, Intra Asia Insurance ya. Kalau Anda googling Intra Asia Insurance, itu adalah perusahaan asuransi di Jakarta Selatan, Jaksel
gitu ya. Nah, nanti kalau Anda galbay di lumbung dana, nanti yang melunaskan, mengautolunaskan hutang Anda itu adalah Intra Asia Insurance. Seperti itu ya. Nggak usah dibikin ribet gitu kan. Oke. Selanjutnya adalah Uangmi. Nah, Uangmi juga sama bekerja sama dengan PT Intra Asia nih. Ya. Nih di sini ya. Guys, Intra Asia Insurance. Oke. Selanjutnya pinjam duit. Nah, siapa yang galbay di pinjam duit? Pinjam duit juga sama nih ya. Ada bekerja sama dengan Intra Asia. Nih, tugasnya Intra Asia nih ya. Tuh, set mitra bisnis kami Intra Asia. Pinjam duit, oke. Selanjutnya Bantu Saku, guys. Bantu Saku nih ya, Bantu Saku coba kita lihat dulu Bantu Saku. Nih ada Intra Asianya nih ya. Ini Bantu Saku, ini Intra Asia gitu ya. Oke, siapa yang galbay di Bantu Saku? Ya, Bantu Saku ini belum ada DC lapangannya juga dan sudah bekerja sama dengan asuransi. Oke. Selanjutnya Isi Cash. Wah, kalau Isi Cash ini sudah dari dulu, guys ya. Dia ini bekerja sama dengan asuransi gini ya. Kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Ya, maksudnya kepada investornya gitu kan ya. Oke, selanjutnya Uku gitu kan. Uku juga termasuk, guys ya. Nih dia ya, Intra Asia nih insurance gitu. Oke. Selanjutnya ada modal, guys ya, ada modal walaupun tidak ada dengan Intra Asia tapi di sini dia menyatakan bahwa mana nih? Nah, ini nih ya. Seluruh pinjaman yang didanai oleh pemberi pinjaman dapat dilindungi oleh asuransi kredit gitu. Oke, selanjutnya ada di Lentera Dana Nusantara. Ini adalah S pinjam ya, sama juga dengan SP letternya, guys. Oke. Nih di sini ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana dan atau asuransi kredit sebagaimana relevan. Jadi yang dipakai itu asuransi kredit, guys ya, bukan asuransi jiwa gitu loh. Kalau pinjol itu pakainya asuransi kredit. Ini yang ngomong adalah S pinjam. Ya, nggak main-main. S pinjam itu pinjol gede, guys. Ya, pindar gede. Tuh. Oke, selanjutnya ada Indodana, guys. Ya. Nah, setelah saya cari-cari, ya, Indodana ini tidak ada, guys, bekerja sama dengan asuransi. Ya, ini saya sudah muter-muter di website yang nggak pernah ketemu yang namanya asuransi. Jadi Indodana ini sepertinya belum bekerja sama dengan asuransi ya. Jadi tidak semua pinjol, guys ya. Mungkin belum gitu ya. Oke. Selanjutnya ada Kredito. Nih, ya, Kredito juga bekerja sama dengan asuransi. Nih, di sini ya. Kredito juga sama, bilang doang gitu ya. Lebih aman dengan perlindungan asuransi kredit. Nah, dari pernyataan Kredito ya menjaminkan hutang-hutang investornya menggunakan asuransi. Sama juga artinya menjaminkan hutang-hutang Anda, guys. Ya, oke, selanjutnya ada Krediwan. Ya, Krediwan ini dulunya 360 kredi. Kalau nggak salah ya. Ini ya, nah mana nih? Ya kan? Ini di sini nih, guys. Ya, bentar ya, tungguin ya. Ini nggak bisa dipercepat nih. Kita tungguin saja dulu. Mana nih selanjutnya? Nih dia. Intra Asia nih, guys. Ya, tuh Intra Asia Insurance Krediwan. Ada kerjasama dengan Intra Asia Insurance. Oke, selanjutnya Uatas. Nah, Uatas ini adalah pinjol yang juga sama belum menyatakan bahwa dia itu Uatas ini bekerja sama dengan asuransi. Belum, guys, ya. Harusnya sih sudah karena sudah disuruh oleh OJK gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Solusiku. Nih, Solusiku siapa yang galbay di Solusiku nih? Nih, seperti ini ya, Solusiku itu ya. Nah, kita scroll ke bawah dan di sini bisa kita lihat Intra Asia Insurance. Ini, guys ya. Oke, selanjutnya ada Samir. Samir ini nih udah jelas nih. Ya, Intra Asia Insurance gitu. Oke, selanjutnya Pinjaman Go. Pinjaman Go asuransinya dari Simas Insurtech. Oke, selanjutnya Klik Kami. Klik Kami ini ya. Nih, Klik Kami. Kita cari. Nah, di sini Intra Asia juga. Klik Kami ya, guys ya. Intra Asia. Mana tuh tadi tuh? Pokoknya ada ya tadi yang Intra Asia. Nih, yang Intra Asia Insurance gitu. Oke, selanjutnya ada Pinjamin gitu kan. Pinjamin kita coba lihat ke bawah. Nah, partnersnya ini Intra Asia Insurance juga sama. Oke, selanjutnya Ivoji. Ivoji bekerja sama nih ya, Ivoji bekerja sama dengan coba
Ini Inter-Asianya nih guys. Nih ya. Kelihatan ya di kursor mouse saya nih Inter-Asia ini. Nih ya, kalau Anda mau tahu, hati-hati, transaksi ini beresiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. Jadi pakai pinjol itu resikonya tinggi guys ya. Nah, harusnya ya kan karena resikonya tinggi, kenapa tidak dihapuskan saja gitu loh ya. Kenapa masih ada saja gitu kan. Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Harusnya kan nggak boleh karena resikonya tinggi, ya kan? Nah, itu kenapa tuh? Semoga di eranya Pak Prabowo ini pinjol-pinjol akan musnah dan hilang ya. Diawali dengan pinjol-pinjol yang menggunakan asuransi gitu ya. Saya punya pendapat, kenapa sekarang sudah banyak sekali pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan asuransi gitu ya. Nah, itu karena investornya sudah mengurang, guys. Ya, jadi pinjol-pinjol perlu atau pindar-pindar ini perlu meyakinkan investor bahwa pinjaman Anda itu aman. Kalau ada yang galbait, tetap uang Anda akan kembali. Gitu kan. Ya sama saja toh untuk untuk peminjamnya kalau galbait ya berarti dilunaskan gitu. Nah, untuk catatan Anda, ya kan, yang pertama ini bukan seperti bansos guys ya. Jadi bukan serentak dapat semua di bulan ini, tidak. Oke? Karena apa? Karena yang namanya gagal bayar itu beda-beda, ya kan? Anda bulan ini, orang itu 2 bulan kemudian, orang itu 1 tahun yang lalu, gitu kan ya. Tidak bisa serentak, gitu kan ya. Itu yang pertama, ya kan? Jadi kita kalau galbay ya sudah galbay saja, tidak usah ditungguin gitu ya. Atau kalau Anda mau ngecek setahun kemudian, baru tuh bisa Anda lihat gitu. Nah, yang kedua adalah walaupun sudah ada yang namanya asuransi dan bahkan auto lunas, Anda akan tetap ditagih. Ya, kenapa? Ya, kenapa enggak? Ya kan? Ya yang namanya manusia, kenapa enggak dapat double keuntungannya? Satu dari asuransi, satu dari nasabahnya langsung, gitu kan ya? Oke. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk mengurangi angka bunuh diri pada pinjaman online karena literasi keuangan di Indonesia atau masyarakat Indonesia sangat rendah sekali. Mereka tidak mengerti bahwa ada asuransi kredit, lalu yang namanya gagal bayar itu tidak bisa dipenjara, atau kasarnya ya, gagal bayar itu boleh, bahkan sampai ratusan juta dipinjol itu boleh, gitu ya. Oke, selamat ya, kita tepuk tangan dulu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.